Ya, oke, tadi sudah sampai. Nah, sampai sini ya, menghitung bunga modal awalnya. Nah, jadi saya ulang. Ini uang akhir saya di buku rekening saya selama 12 tahun ya, yaitu 13.375.625. Di mana bank memberikan bunga 15% per tahun. Berarti kalau dibungakan per ini berapa persen nih? 15 per 100 berarti 0,15 ya. N-nya periodenya adalah 12 tahun. Nah, kita akan mencari berapa sih sebetulnya waktu saya nabung pertama nih 12 tahun yang lalu, M sama dengan MN per 1 plus I pangkat N. Nah, uang yang saya terima di 12 tahun kemudian atau di sekarang di rekening saya ada 13.375.625 dibagi 1 masuk ke angka konstanta atau rumus pasti ditambah I-nya bunganya dia 15% per tahun per 100 berarti 0,15. Nah, untuk jangka waktunya 12 tahun, pangkat 12 ya. Nah, berarti di sini 13.375.625,26 dibagi 1,15 dipangkatkan 12. Nah, ini saya bilang kalau kalian pakainya 1,15 dikali 1,15 dikali itu kelamaan ya, makanya pakai kalkulator saintifik. Hasil dari 1 plus 0,15 12 adalah 5,350.250.105. Ternyata hasil baginya 13 juta dibagi bunga ini 2.500.000. Ini dibulatkan ya. Jadi waktu saya nabung awal, itu saya store awal itu adalah hanya 2.500 ya. Setelah 12 tahun kemudian uang saya menjadi 13.375. Nah, menurut kalian kalau sekarang bicara tentang investasi, apalagi di era pandemi, investasi apa yang kira-kira aman nih? Yang masih bisa terjangkau lah untuk kantong ya. Boleh bilang mahasiswa masih bisa, karyawan masih bisa. Kira-kira investasi apa? Emas, Bu. Emas. Emasnya emas apa nih? Emas Ada batang itu, emas murni. emas murni, LM ya, logam mulia ya. Sekarang yang lagi rame memang di era pandemi orang menawarkan program investasi LM ya logam mulia. Kenapa? Karena gini, kalau logam mulia saat kita jual nantinya dia ngikutin harga pasar. Tapi kalau emas perhiasan, mohon maaf biasanya toko-toko emas dia akan beli ya emas kita beli 5 tahun lalu. Contohnya saya beli 5 tahun lalu per gram 500.000. Sedangkan 5 tahun yang akan datang berarti saat ini itu harganya sudah 700.000. Mereka nggak bayar 700.000, tapi bayar lihat yang catatan kemarin 500.000, belum dipotong admin, gitu ya. Jadi untungnya hanya untuk make. Sedangkan kalau logam mulia itu tiap tahun dia ada selalu ada kenaikan. Ini cuma sharing aja tentang investasi ya. Kedepannya kan kalian mudah-mudahan bisa punya tabungan, cari investasi yang aman. Kalau gak mulia, kalau kita niat investasi, jangan sekarang beli, bulan depan jual. Itu rugi juga. Jadi karena investasi ya harus disimpan agak lama, setidaknya 2-3 tahun lah paling cepat ya. Itu nilainya naik gitu. Ya kalau bisa sih memang tabungan kalian, atau kalian nanti kerjaan, nanti kalau mau nikah saya investasi itu beli aja LM. Ya nikahnya nanti berapa tahun yang akan datang? Oh mungkin 5 atau 7 tahun yang akan datang. Mari dijual, nah itu nguntungin. Gitu. Ya ini cuma sharing aja tentang masalah investasi karena kan kita memang bukan orang keuangan nih. Kadang-kadang kita nggak punya informasi, nggak tahu sehingga pada saat sekarang punya duit aja tuh bingung ya. Kebetulan baru kemarin ada alumni yang datang. Bu, saya bingung nih, saya punya uang di rekening. Saya memang nggak pakai ATM karena biar aman ya bilang gitu kan. Ini saya mau apain dia uangnya? Sebentar ya saya mengatakan itu. Ya oke sampai sini bisa dipahami nggak nih untuk mencari modal awalnya nih? Bisa, Bu. Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini rumus MN ya udah tadi rumus mencari bunga I sama dengan JM per M. Ya, didefinisikan ya seperti ini, nanti bisa kalian baca. Nah, sekarang saya contohkan di sini adalah latihan soal. Berapa nilai MN? Kita sekarang ini bunga majemuk ya, bukan bunga tunggal ya. Berapa nilai MN dari M atau modal awal itu 1 juta dengan tingkat bunga dihitung semesteran atau J2 ya. Nah, semesteran berarti kan 1 tahun itu dua semester kan? Berarti nanti 18 dibagi 2 nih.
ya, selama 5 tahun. Yang kedua, Tuan Tino mempunyai uangnya sebesar 5 juta di bank, yang dimana bank tersebut memberikan bunga sebesar 18% per tahun, di mana bunga dihitung bulanan. Berapa besarnya bunga yang dihasilkan selama tahun pertama? Kalau saya kasih soal gini, bisa ngejawab nggak nih? Bisa ngejawab nggak? Mau nyoba nggak? Sebelum saya kasih jawabannya. Mau nyoba nggak? Nanti kita ada latihan soal sendiri ya. Ada yang mau nyoba nggak? Ada yang mau nyoba nggak? Coba coret-coret dulu. Ya, gimana ada yang mau nyoba? Halo? Oh, nggak ada yang nyaut ya. Kedengeran nggak nih suara saya nih? Kedengeran Bu, lagi dicoba dihitung. Ya, nggak apa-apa, coba-coba aja dulu ya. Kan tadi sederhana rumusnya. MN sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N, gitu kan. Nah, sekarang ditanya MN sama dengan berapa? Nah, saya kasih bocoran, di sini kan dihitungnya semesteran atau J2. Berarti 18% dibagi 2 dulu. Jadi berapa? Berapa persen? 6. 9 dong, Neng. 9. 18% dibagi 2, karena semesteran kan. Berarti 9 dong, 9%. Nah, kalau di ya, ada yang sudah dapat? Ya, gimana? Dapat nggak? Ya, tadi rumusnya udah saya kasih. Ya, MNM dikali I, 1 ditambah I pangkat N. 1 juta dikali 1 plus 0,09 ya, dipangkatkan 5. 1 juta dikali 1,09 pangkat 5. Bisa nggak menggunakan kalkulator saintifiknya? Bisa, Bu. Oke. Ya, jadi berapa? Kalau saya jadi 538. 538. Oke. Iya. Nah, yang lain gimana? Kali 1 juta. 538. Ya, yang jawab 538 tadi ada kan? Iya, Bu. Oke, ya, kita lihat ya soal yang pertama jawabannya. Ternyata ada yang salah. Di mana salahnya? Dikali 2. Nah,
Tadi saya nggak bilang dikali 2 ya. Saya bilangnya N-nya 5. Nah, berarti kalian harus nalar, ini kan per semesteran. Tadi udah dibocorin di I-nya adalah dibagi 2. Berarti kalau ini 5 tahun, berarti kan 2 kali dari 5 tahun, berarti 10 periode. Paham nggak? 18% itu kan 1 tahun dengan 2 semester. 1 tahun 2 semester. Berarti kalau 5 tahun itu berapa? Kalau dihitung itu berapa semester? 10 semester. 10. 10 ya. Nah, jadi ada tadi yang salah yaitu di periodenya. Nggak apa-apa. Ya kan memang sengaja. Saya tadi bilangnya 5. Nah, kalian bisa nyambung ke situ nggak? Oke. Nah, ini jawabannya ya. M-nya 1 juta, I-nya 18% dibagi 2 karena 2 semester 9%, jadi 0,09. N-nya 5 ya. Tapi karena dia 2 semester menjadi 10 periode. MN sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N. MN sama dengan 1 juta dikali 1 plus 0,09 pangkat 10. Nah, ini hasilnya 1 juta dikali 2 juta, 2,3 sekian-sekian. Akhirnya ada modal, akhirnya atau uang yang diterima 5 tahun yang akan datang, ya selama dengan bunganya adalah 2 periode di sini, 2.367. Ya, sampai sini paham? Paham nggak? Nah, yang lain gimana nih? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, sekarang kita lihat lagi. Di soal yang kedua, ya. Tuan Tino menyimpan uangnya 5 juta dalam sebuah bank yang memberikan bunga sebesar 18% per tahun. 18% per tahun, logikanya diapain nih? 18% dibagi nggak? Dibagi Bagi berapa? 12. 12. Nah, itu udah pintar ya. Dibagi 12. Berarti dapat 18 dibagi 12. 1 koma. 1 koma berapa? 1,5 ya? Iya, Bu, 1,5. 1,5. Berapa besaran bunga yang dihasilkan selama tahun pertama? Oke ya, kita yang penting sudah ngerti di sininya. Nah, ini jawabannya. Modal 5 juta, I-nya 18% dibagi 12 ada 1,5. Berarti 1,5 per 100, 0,015. N-nya 12, ya, setahun. Karena ini sudah bulanan nih. MN sama dengan modal awal dikali 1 plus I pangkat N. 5 juta dikali 1 plus 0,015 pangkat 12. Modal akhirnya kita terima sekian. Nah, sekarang berapa bunganya? Ya, selisihnya aja. Tadi modal 5 juta, berarti MN dikurang M. Berarti dapat bunganya adalah selama setahun 978 sekian. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ini contoh lain lagi. Berapa nilai M yang membuat, nah ini modal akhir ya, 100 juta. Dengan tingkat bunga dihitung triwulan atau J4, sama dengan 12%. Berarti dibagi berapa nih? 12% dibagi berapa? Dibagi 4 atau dibagi 3? Dibagi berapa? Triwulan. Selama 3 bulanan berarti kan 4 ya. Berarti 12% dibagi 4 selama 6 tahun. Oke, kita lihat tuh. MN 100 juta, I-nya 12%. Karena dia triwulan, per 4 bulan ya, berarti triwulan berarti kan 3 kali. 3 dikali 4, 12. 3%, 0,03. Nah, sebetulnya yang paling penting di sininya paham, masukin rumus saja. Gampang ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi slide-nya. Menghitung tingkat bunga dan jumlah periode di tingkat bunga. M sama dengan 1 plus I pangkat N sama dengan MN. Tinggal dibalik, 1 plus I pangkat N sama dengan MN per M. 1 plus I sama dengan MN per M, 1 per N. Nah, ini rumus. Ya. Nah, ini sudah masuk ke sini. Ya, itu tadi rumus. Nah, sekarang untuk latihannya, ini ada di sini yang saya berikan, nanti ada beberapa ya. Nanti ini kalian kerjakan soal latihan ini. Frans sekarang menginvestasikan uang sebesar 500
juta dengan tingkat bunga 24% per tahun yang dihitung bulanan. Tadi contohnya udah ada, gampang. Akhir tahun pertama, kedua, ketiga. Apabila Franz ingin uangnya menjadi 150 juta, berapa lama ia harus menunggu? Ya berarti mencari N-nya ya. Nah, ini latihan soal yang pertama. Ya. Dan sekaligus untuk materi, ini tentang bunga tunggal dan majemuk, sudah ya untuk penyampaiannya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti untuk masalah tugasnya akan saya kirim di WA Group dan GCR-nya ya. Yang tadi kan untuk bunga tunggalnya belum nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nggak. Belum. Oke, kalau juga berarti saya cukupkan untuk materinya ya. Kalian boleh beristirahat dulu sebentar karena saya menyiapkan untuk materi akan saya share ya. Sekaligus nanti kalau sudah saya share, silakan kalian buka-buka dan lihat untuk latihannya. Ya, untuk pengumpulan seperti biasa Rabu ya, Pak waktu paling lama. Ya, oke ya. Ya, Berarti Bu. ya, Oke, Bu. terima kasih. Mudah